ada Om Rofid di Sikomana. Ya, Mohon tanggapan Bapak Pendeta tentang orang Kristen yang mati-matian tidak menggunakan masker selama ini, yang katanya imannya kuat kepada Tuhan ya, dan katanya Tuhan pasti jaga kita. ya, Sementara pemerintah adalah wakil Allah di dunia. betul. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta antara iman versus menuruti pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia ini? Terima kasih. Iya, buat orang yang tidak pakai masker di pandemi yang begitu berbahaya dan sudah bukti nyata, apalagi kami di NTT di Kota Kupang ya, kami bersyukur beberapa waktu ini kelihatannya menurun seperti setelah beberapa pejabat, kami juga sesama pejabat pendeta bergandeng tangan, suarakan ayo umat, rakyat, puasa, merendahkan diri, minta ampun dosa. Saya lihat menurun loh, jujur, saya sebagai hamba Tuhan lihat menurun. Itu belas kasihan Tuhan. Bukan karena doa dan puasa itu, tapi belas kasihan Tuhan. Tapi bagaimanapun, seperti yang sering saya tekankan di masa pandemi ini, bahwa firman Allah kan menjadi pedoman kita ya. Jadi firman Allah itu sudah ada lengkap. Segala masalah di hidup kita ini, Tuhan sudah nyatakan firman-firmannya yang berisi janji, berkat, tapi juga ada perintah dan larangan. Ya, ada juga arahan-arahan dan tuntunan. Nah, soal pandemi, bencana apapun, itu hanya konteks zaman kita dengan istilah modern, dan istilah itu tidak ada di Alkitab mungkin. Tetapi arahan bagaimana supaya bisa berkemenangan, bagaimana supaya bebas, bagaimana supaya jangan celaka, itu sudah diatur di dalam Alkitab. Makanya saya sering baca banyak ayat ya buat kita, supaya kita jadi orang yang ingat firman Allah begitu ya. Di dalam Amsal pasal 27 misalnya ayat 12 tuh dia mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, orang yang tidak pakai masker di corona ini, lalu anggap dia beriman, lalu anggap dia Tuhan jaga, itu bukan beriman, tapi itu kurang berpengalaman, dan saya anggap itu bodoh secara rohani, dan itu kategori mencobai Tuhan Allah. Ingat, mencobai Tuhan Allah, saudara-saudara. Nah, ini yang saya tidak mau. Saya tidak mau supaya orang dibodohi dengan sikap-sikap yang cuek seperti itu, sikap-sikap tak berpengalaman seperti itu. Saya jujur, saya mengatakan ini karena saya mengasihi ya. Saya mengatakan ini karena saya tidak mau jangan sampai kita mengalami celaka lagi. Jadilah bijak. Bijak di situ adalah manifestasi dari orang-orang yang beriman. Makanya Paulus bilang tambahkan kepada kebajikan, lalu dan lainnya pengetahuan. Jadi saya ingatkan supaya anak-anak Tuhan siapapun jangan sok-sok hebat, jangan sok-sok bilang oh saya aman, saya aman. Saudara, Tuhan Yesus saja ada bencana Tuhan Yesus menyingkir. Contoh ya, dalam Matius 4 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Padahal Yesus sendiri tahu bahwa memang ini ada bahaya di sana karena Yohanes sudah ditangkap. Tapi Yesus sendiri kan tahu itu belum waktu dia meninggal. Sekalipun Yesus sangat tahu bahwa dia, andai kata Yesus mau tidak menyingkir pun aman, orang dia punya waktu mati belum tiba, dia maha tahu. Tapi kenapa dia menyingkir? Ini teladan yang baik. Inilah orang bijak, pribadi bijak. Tahu bencana menyingkir. Tahu corona pakai masker. Hindari kerumunan. Kalaupun harus gereja tatap muka, kursi 1 meter. Jangan salaman. Jangan bersentuhan. Physical distancing. Tolonglah saudara-saudara. Kasihan pemerintah itu hamba Allah. Betul yang bertanya ini benar. Kita bantu mereka juga. Tuhan sudah pakai mereka loh. Melawan mereka, melawan Tuhan Allah. Saudara suka berdalih. Tapi mereka juga begini, begitu. Itu nanti urusan Tuhan yang hantam mereka. Bukan kita. Kalau mereka ajar lain, bikin lain, omong lain, bikin lain, Tuhan hantam mereka satu-satu. Itu gampang. Tak usah kau repot di situ.
Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini. Ini contoh ya, ini bencananya versi lain. Tapi ini betapa pentingnya ayat Amsal 27 ayat 12 tentang bijak itu bersembunyi. Matius 10 ayat 23, Tuhan Yesus yang ajar nih. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Itu bukan ketakutan, bukan penakut. Tapi itu bijak. Buat apa mati konyol? Kalau ada lari ya lari. Di bagian lain lagi, Tuhan Yesus bilang begini, Matius 24 ayat 15 sampai 18. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, begitu. Kecuali, saudara, memang ada firman dari Allah langsung. Lepaslah masker. Tapi kan Tuhan tidak omong begitu. Atau sudah ada penganiaya juga Tuhan bilang, Mel jangan lari. Nah, itu saya tidak lari. Tapi kalau Tuhan tidak omong apa-apa, saya juga menghindar. Saya pernah tuh, gereja tempat pelayanan saya mau diserbu massa di Bekasi. Di jembatan Keranji ke bawah. Kalau saudara, saya tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Jakarta, tinggal di Bekasi juga. Waktu saya pelayanan. Gereja tempat saya pelayanan ini tidak ada izin. Jadi secara aturan memang salah. Lalu masa orang Aceh, orang Sunda, orang Betawi. Ya jujur aja itu orang-orang Islam semua waktu itu. Mereka sebenarnya datang omong baik-baik. Memang terlepas dari motivasi mereka seperti apa. Tapi saya waktu itu saya hadir loh. Saya ada. Pendeta yang saya tinggal dengan dia ini mau melawan. Mati-mati. Saya bilang apa? Ini salah Pak. Kita tidak punya aturan. Mana izin gereja ini? Kan tidak ada. Sampai itu RT datang bilang, Pak, kan Bapak izin cuma persekutuan. Kenapa sudah ada papan gereja di sini? Mana izinnya? Tidak ada, saudara. Tapi pendetanya bilang, sebagaimana Petrus. Aduh, Petrus apaan? Dia bilang, Petrus berani, semua berani. Saya bilang, Pak, bedakan mana berani dan mana bodoh, begitu. Akhirnya kan dia tidak dengar, saya menyingkir ke Jogja. Betul, saya menyingkir. Kecuali ada firman Allah bilang, ini. Tapi kan ini aturannya sudah salah. Pemerintah hamba Allah. Begitu juga yang tidak pakai masker. Saya contohkan ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 11. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Ini di Korintus ya. Banyak orang benci dia. Mau lawan dia punya pelayanan. Tuhan bilang apa? Ini langsung. Janganlah takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Sekalipun ada bahaya, dia tinggal. Karena ada firman langsung. Kalau tidak ada, jangan. Beda dengan Lot. Tidak disuruh tapi pergi. Akhirnya bencana. Keluar dengan pakaian di badan. Habis. Hanya mau lihat enak-enaknya saja. Jadi itu dari saya ya. Saya harap kita jangan bodoh dan mendatangkan celaka bagi diri kita. Nanti karena corona mau mati napas satu baru bilang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan bilang Tuhan di masker. Kau kasih pakai masker, kau tidak pakai. Bagaimana sih? Ya, itu dari saya ya. Tuhan berkati. Jangan sombong bodoh-bodoh. Jangan mencobai Tuhan Allah. Beriman harus sesuai firman Allah. God bless.